Oke, sekarang untuk pertemuan pertama ini ya, kita lakukan overview dulu ya. Sebentar, atas laporan keuangan sektor komersial. Nah, ini sebenarnya sudah teman-teman dapatkan juga ya ketika belajar AKSK di semester kemarin, tapi tidak ada salahnya kita review kembali ya. Nah, ini kurang lebih untuk penilaian tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kita dominannya di aktivitas, tes nya adalah 30%. Oke. Nah, ini bukunya untuk yang kita gunakan di semester ini. Jadi teman-teman pastikan bisa membeli ya untuk mengerjakan tugasnya di minggu depan. Oke. Nah, audit atas laporan keuangan ya. Nah, tentu saja ketika kita bicara audit, sebenarnya apa sih esensinya dari audit gitu ya? Nah, audit itu kan sebetulnya kita ingin tahu ya apakah fakta yang ada itu sudah sesuai dengan seharusnya. Nah, ketika kita membandingkan sesuatu, sebenarnya kita kan melakukan judgement ya, apakah sebuah fakta itu atau kejadian yang ada di lapangan itu telah sesuai nggak dengan standarnya. Berarti sebenarnya kegiatan yang kita lakukan tuh apa? Kita tuh sedang melakukan komparasi ya. Apa yang kita komparasi? Tentu saja kalau audit atas laporan keuangan ya, tapi tidak terbatas hanya ya, tetapi biasanya kita poin utamanya adalah menilai, mengkomparasi kesesuaian laporan keuangan dengan apa nih? Nah, ini tergantung kriteria yang kita gunakan. Kalau misalkan suatu perusahaan menggunakan standar akuntansi tertentu gitu ya. Nah, biasanya itu yang kita gunakan. Ya, jadi standar akuntansi yang berlaku kalau di Indonesia ya untuk komersial biasanya kita kan gunakan SAK ya. Nah, kalau untuk auditnya kita gunakan standar apa? Ada yang masih ingat? Ayo. SA, Bu. SA. Oke, SA atau PSA, SPAP ya, buatannya IAPI. Nah, kalau untuk sektor publik, kita gunakan standar akuntansinya apa? SAK umum. SAP. SAP, ya betul Mas Mandi. Kalau mau auditnya untuk yang sektor publik, ayo, ada yang masih ingat? Ini produknya BPK nih. Kita gunakan SPKN ya. Nah, biasanya untuk SPKN ini digunakan oleh BPK tuh ketika melakukan audit internal. Eksternal ya. Nah, untuk inspektorat juga dia biasanya gunakan, tapi karena inspektorat tidak melakukan audit atas laporan keuangan ya, kita cuma melakukan review, jadi biasanya dia hanya menggunakan standar referensinya ya, standar kinerja dan tujuan tertentu. Oke, lalu yang ketiga untuk kantor akuntan publik ya yang melakukan audit atas nama BPK juga itu menggunakan SPKN. Oke. Nah, jadi di sini tujuan audit itu biasanya sih sama ya. Nah, ini tujuh. Jadi perbedaan dasar untuk auditor eksternal nanti dia tujuannya adalah memberikan opini. Ya, jadi kalau kita mau komparasi, kita bandingkan antara fakta dan kriteria atau standar tertentu. Nah, kita kan harus bilang, nah hasilnya apa sih ketika kita bandingkan itu? Apakah sudah sesuai semua atau sesuai sebagian? Atau ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan kita tidak bisa memberikan opini gitu ya. Nah, di sini saya recall kembali, teman-teman ini pasti udah tahu ya jenis-jenis opini untuk audit komersil dibagi dua ya, ada tanpa modifikasian dan modifikasian. Kalau untuk standar akuntan publik, untuk audit sektor publik 4 aja ya. Kita tidak mengenal tanpa modifikasi dan modifikasian ya, tapi untuk yang sektor pemerintahan itu biasanya WTP ya, WDP, adverse sama disclaimer.
Nah, ini perbedaannya. Untuk yang komersial kita bagi dua ya, tanpa modifikasian, atau kalau kalian sering dengar istilahnya itu WTP, Unqualified Coffee Name. Itu kena gimana tuh? Laporan keuangan itu tidak mengandung salah saji material. Oke, Mas Hadian, maksudnya tidak mengandung salah saji material itu gimana sih Mas Hadian? Gimana sih kita tuh laporan keuangan seperti apa sih yang maksudnya tidak mengandung salah saji material, Mas Hadian? Ada yang berantem itu. Sebenarnya salah saji material itu yang apa ya? Yang bernilai signifikan ya. Apa sih maksudnya? Yang mana? Oke, jadi yang mau saya tanya, kalau misalkan laporan keuangan itu opininya adalah wajar tanpa pengecualian, apakah berarti menjamin bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya? Ya, masih Mas Hadian. Ini kayak lagi di perpustakaan ya Mas Hadian ya? Halo, Mas Hadian? Ya, Bu. Ya, gimana? Bisa diulangi, Bu? Yang bisa memperoleh maksudnya? Kalau misalkan ya ada sebuah laporan keuangan itu dia opininya adalah wajar tanpa pengecualian, apakah berarti di dalamnya itu tidak mengandung kesalahan? Tanpa pengecualian ya, Bu? WTP. Bisa mengandung kesalahan tapi tidak material. Oke ya, jadi karena memang untuk audit itu ya yang kita capai itu adalah reasonable assurance ya. Jadi kita tidak menjamin 100% correct gitu ya. Tetapi ketika kita nanti salah satunya ketika perencana audit kan menentukan ya batas materialitas ya. Di situ menjadi standar kita untuk menyatakan bahwa kesalahan itu merupakan salah saji material atau bukan. Jadi selama salah sajinya tersebut masih di bawah overall materiality dan tolerable ya, nah itu kita anggap tidak mengandung salah saji material. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti melihat ya laporan keuangan WTP harus benar ya cara melihatnya gitu ya. Jadi dia masih ada kemungkinan gitu ya kesalahan, tetapi yang harus digarisbawahi di sini adalah dia tidak mengandung salah saji material. Oke, ada yang masih ingat nggak salah saji material itu seperti apa sih? Kapan kita menyatakan salah saji itu material? Izin, Bu. Ya, silakan. Saat kesalahan itu bisa mempengaruhi keputusan Tadi siapa? Mas siapa? Panji, Bu. Mas Panji. Jadi ketika sebuah kesalahan itu terjadi, tadi ya bisa mengubah apa tadi Mas Panji? Kalimatnya? Mempengaruhi keputusan. Mempengaruhi keputusan dari manajemen. Nah, itu juga kita anggap sebagai salah saji material. Oke ya. Nah, di sini perbedaan antara WDP ya. Nah, di sini WDP wajar dengan pengecualian terdapat salah saji material namun tidak pervasif ya. Nah, perbedaannya dengan adverse, dia sudah salah saji material juga sifatnya pervasif. Nah, pervasif di sini berarti dia kesalahannya itu biasanya banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan yang WDP ini dia terdapat salah saji material namun tidak pervasif tuh contohnya misalkan dia ada kesalahannya tuh di 1-2 akun saja gitu, tapi sebenarnya secara 1-2 akun atau 1-2 siklus gitu ya. Jadi kita lihat dari dampaknya. Tetapi dia misalkan secara keseluruhan itu tidak terlalu
separah yang adverse gitu ya. Nah, kalau yang adverse ini salah satu material yang ditemukan itu sifatnya menyeluruh gitu ya, pervasif. Jadi kita lihat di seluruh laporan keuangan itu banyak terjadi kesalahan ya yang begitu material. Jadi nanti kalian bisa membedakan ya, kira-kira mendapatkan gambaran kapan seorang auditor itu memberikan opini WDP, kapan adverse gitu ya. Nah, biasanya untuk yang WDP itu memang dia ada salah saji, nanti menjadi catatan ya dalam laporan hasil auditnya. Tapi di sana dia biasanya tuh masih hanya 1-2 akun gitu ya, atau hanya 1-2 siklus. Jadi dampaknya itu masih belum sebesar seperti di adverse. Nah, lalu yang terakhir disclaimer. Nah, disclaimer ini merupakan sebetulnya satu sarana yang diberikan kepada auditor gitu ya, untuk tidak memberikan opini gitu ya, karena dia terdapat beberapa keterbatasan. Nah, biasanya kapan sih dia melakukan disclaimer itu banyak kondisinya ya. Tapi kebanyakan itu ya kalau dia tidak keterbatasan dalam waktu audit ya, atau dia keterbatasan dalam mendapatkan bukti audit. Nah, jadi kalau misalkan dia merasa bahwa ketika melaksanakan tugas audit itu ya, jadi kalau kalian bayangkan di lapangan nih ya, biasanya ketika kita audit, misalkan kalian diberikan waktu 1 bulan gitu ya, 20 hari kerja kan berarti ya, 1 bulan itu 22 hari kerja. Nah, ketika datang ke auditi gitu ya, bisa jadi kalian itu tidak langsung mendapatkan bukti di hari pertama. Ya, kalau berdasarkan hitungan kalian kan, misalkan kalian melakukan audit atas kas gitu ya. Nah, kalian men-spare waktu yang cukup gitu ya di program kerja, di program auditnya. Tetapi ternyata dari WP buktinya, dari auditi ya, buktinya tuh lama banget gitu. Kalian itu baru dikasih misalkan minggu kemudian gitu ya. Nah, sehingga kalian sebagai auditor itu merasa bahwa untuk memberikan opini kalian mendapatkan keterbatasan. Nah, di situ kalian diberikan sarana untuk melakukan disclaimer salah satunya ya. Karena misalkan kalian menganggap tidak cukup waktu gitu ya untuk menyelesaikan audit yang berkualitas. Nah, lalu bisa juga misalkan ada keterbatasan atau ada pembatasan dari auditi. Jadi auditi itu misalkan tidak bekerja sama gitu ya. Jadi buktinya dilama-lamain gitu ya misalkan, atau kalian nggak mendapatkan bukti yang cukup untuk menarik kesimpulan. Jadi pembatasannya banyak nih ya. Kalau kalian bayangin aja nih ya, misalkan Mbak Cynthia nih mau diaudit sama Akis. Nah, kalau Mbak Cynthia banyak salahnya, biasanya kan jadi ini ya, jadi ngumpet-ngumpetin bukti gitu ya, atau kalian atau Mbak Cynthia-nya pura-pura misalkan, oh ya nanti saya siapin dulu buktinya gitu ya. Nah, itu kan membuat Mas Aklis kesusahan nih ya untuk melaksanakan program auditnya. Nah, tapi bisa jadi Mbak Cynthia ini nggak ngasih bukti itu bukan tidak terbuka, tapi misalkan kalau misalkan kita bicara dulu ya, ketika tahun 2006 lah ya, awal-awal dulu ketika pertama kali penerapan SAP gitu ya, beberapa unit itu memang dia belum ada kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal untuk tidak menyatakan pendapat. Jadi pembatasan buktinya bukan karena si unitnya nggak mau bekerja sama, tapi memang dia terbuka gitu ya, tapi dia memang untuk membuat trial balance saja misalkan dia belum ada kemampuannya. Itu salah satu beberapa hal kondisi yang bisa menyebabkan auditor itu tidak menyatakan pendapat ya. Oke, ini asersi manajemen dalam laporan keuangan. Jadi teman-teman nanti ketika kita pakai bukunya Pak Agus ya, dia masih menggunakan asersi manajemen versi lama ya. Jadi dia masih menggabung-gabungkan nih. Nah, tidak dipisah seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian baca bukunya,
mengerjakan soalnya, kita gunakan asersi manajemen yang ini. Ya. Nah, jadi kita gunakan sesuai dengan standar audit. Kita gunakan asersi manajemen yang sudah terpisah ya antara golongan transaksi dan peristiwa, saldo akunnya, pada periode dan penyajian dan pengungkapan. Kemarin waktu AKSK udah pakai ini ya teman-teman ya? Asersinya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke ya, jadi kurang lebih udah ini ya teman-teman sudah paham ya. Nah, ini sebetulnya ketika kita bicara asersi ya, ini tuh seolah-olah adalah manajemen. Jadi ketika dia melaporkan laporan keuangannya gitu ya, baik itu neracanya dia, laporan laba ruginya. Nah, secara tidak langsung baik tersirat maupun tersurat gitu ya, dia itu menyampaikan asersi-asersi ini yang harus kita uji gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dia buat laporan keuangan, nah dia itu sudah menyatakan nih bahwa asersi-asersi ini sudah terpenuhi dalam laporan keuangannya gitu ya. Jadi yang namanya misalkan saldo kas dia itu berarti eksistensinya ada gitu ya, hak dan kewajibannya juga sudah terpenuhi, kelengkapan yang kelengkapannya juga sudah terpenuhi, penilaian dan alokasinya juga sudah terpenuhi. Oleh karena itu hal-hal ini yang biasanya kita uji dalam melakukan audit gitu ya. Nah, tiap saldo akun atau tiap siklus bisa jadi berbeda-beda karakteristiknya sehingga nanti asersi yang diujinya pun berbeda ya. Contohnya untuk saldo utang, nah mana nih kira-kira yang harus diuji? Apakah eksistensi, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan alokasi? Walaupun semuanya kita uji, tapi mana sih yang paling menonjol untuk saldo utang? Kelengkapan. Kenapa? Siapa tadi yang jawab? Kenapa Mas? Kok harus kelengkapan? Soalnya kalau utang usaha itu sering understated. Ya betul ya. Jadi biasanya ini sebenarnya agak nyambung dari apa kemarin juga ya. Perusahaan itu ketika melakukan earning management itu biasanya dia pengennya utangnya terlihat kecil. Jadi walaupun asersi manajemen asersi yang lain juga cukup penting, tapi biasanya untuk akun-akun tertentu dia ada yang lebih menonjol. Contohnya ketika kita mengaudit saldo utang, ya kita akan lebih fokus kepada kelengkapannya. Apakah si perusahaan itu sudah memasukkan semua utang-utang dia gitu ya. Nah, kebalikannya dengan akun harta gitu ya, seperti aset gitu ya. Nah, itu mungkin kita akan lebih ke eksistensi. Nah, biasanya cenderungnya kalau misalkan perusahaan itu ingin terlihat asetnya besar gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita lebih menguji kita lebih menitik beratkan gitu ya ketika melakukan uji asersi itu di eksistensi. Nah, karena kita ingin memastikan bahwa yang dia laporkan gitu ya, aset-aset di neraca itu memang ada. Nah, biasanya ini kan tujuannya ya, tujuan audit ya, asersi ini kan menjadi tujuan dari audit kita. Nah, lalu kita untuk mencapai tujuan-tujuan audit ini biasanya melakukan prosedur audit ya. Mungkin ketika kita mengecek eksistensi, kita bisa menggunakan cek fisik ya, stok nama ya. Jadi teman-teman bisa nanti ketika ingin mengetahui kebenaran gitu ya dari aset-aset yang ada, nanti dilakukan stok pengenalan contohnya. Hak dan kewajiban biasanya dilakukan dengan konfirmasi ya. Contohnya misalkan ketika kita mengkonfirm piutang atau utang juga bisa ya. Nah, kita konfirm ke pihak ketiga, nah, jadi kita tahu kira-kira kelengkapan juga ya. Kelengkapan
nanti bisa juga kita wawancara atau observasi dan lain sebagainya. Penilaian dan alokasi, nah di sini bisa kita lakukan rekapitulasi gitu ya. Kalau misalkan kita bicaranya persediaan, kita lakukan penilaian gitu ya terhadap persediaan tersebut, apakah sudah sama atau tidak. Atau ketika kita bicara penyusutan, nah nanti juga kita kalkulasi gitu ya, perhitungannya, alokasinya tuh sudah sesuai atau tidak. Oke, sampai sini yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Bu, di absen 29 terkait yang slide sebelumnya Bu, yang terkait bukti. Nah, Bukti. jadi kan ya yang ini yang opini tidak wajar karena tidak menyatakan pendapat. Nah, kalau misalkan PT itu ya Bu, akuntannya emang udah proper lah Bu. Tapi kalau misalkan masih kecil gitu Bu, contoh kayak puskesmas kan. Nah itu kan kadang kan masih belum terlalu bisa terkait membuat laporan keuangan. Apalagi kalau akuntan baru Bu, nggak ngerti data mana yang harus diolah atau diikhtisarkan, contoh buat kertas kerja biar gampang ya gitu Bu. Nah misalkan baru nih Bu, akuntan baru, terus di audit. Nah terkait bukti Bu, misal ya Bu, akuntan baru ini terkait mengaudit kas Bu. Nah itu nggak membuat kertas kerja, misal apa ya namanya, rekening korannya itu dipisah antara cash in sama cash out misalnya gitu. Nah terus si kita auditor itu berhak nggak sih Bu menyuruh akuntan itu tolong dong rekening koran ini tolong dipisah misal per kegiatan atau per cash in cash out kayak gitu Bu. Nah ataukah apa cukup dengan bukti rekening koran aja, apa yang dianggap bukti yang lebih bagus itu yang sudah diikhtisarkan Bu? Oke, jadi ini tuh terjadi juga ketika, jadi kan kita awal-awal ada SAP itu di sekitar tahun 2008-an lah ya. Di tahun 2010 itu, pokoknya sebelum 2010 itu ya, masih unit-unit itu masih belum bisa tuh, karena tadi ya kemampuan untuk menyusun laporan keuangan itu masih sangat buruk gitu ya. Nah di sini kita bisa memberikan opini disclaimer tadi ya, karena walaupun misalkan unitnya dia terbuka ya, tapi kita punya keterbatasan nih, karena misalkan laporan keuangannya belum dibuat dengan baik misalkan gitu ya. Karena memang mungkin dia untuk bikin trial balance-nya aja tuh masih belum bisa tadi contohnya ya. Nah tapi ketika kita menyatakan disclaimer di situ, teman-teman juga bisa menyampaikan sarannya. Jadi nanti diberikan rekomendasi yang dibuat sama Mas Tio. Tadi kan contohnya misalkan penyusunan cash-nya jadi dipisah per transaksi dan lain sebagainya. Nah itu juga disampaikan. Jadi nanti ketika di akhir ya kita itu ada namanya exit meeting. Ya, kita bertemu dengan audit kita, terus kita jabarkan ya temuan-temuan kita gitu ya, sekaligus juga dengan rekomendasi. Nah nanti selanjutnya si auditnya bisa menindaklanjuti. Jadi nanti di rapat itu dia akan membuat daftar tindak lanjut juga dari hasil dari hasil pemeriksaan tadi itu salah satunya. Jadi nanti saran-saran perbaikan itu bisa Mas Tio kasih sebagai auditor nanti di akhir gitu ya, untuk menjadikan rekomendasi kepada unit yang diperiksa. Tapi di sini kalau misalkan kita langsung memberikan saran gitu ya, jadi nanti mereka memperbaiki dulu baru diaudit gitu ya, maksudnya Mas Tio ya. Nah itu kan jadinya tuh takutnya nggak independen ya. Jadi nanti bentuknya seperti itu biasanya. Oh iya Bu, berarti disimpan dulu, terus nanti berarti akhir Maret ya Bu, terus baru dikasihkan ke
kayak contoh puskesmas atau PT-PT yang masih kecil gitu ya. Betul, gitu. Nanti kan bisa menjadi bahan masukan juga untuk mereka juga nanti akan membuat tuh rencana tindak lanjut atas temuan-temuan dari audit gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, Mohon maaf, Bu. Silakan. Saya Bima 3 Bintang, absen 4, sudah di Zoom, Bu. Tapi Iya. sampai saat ini belum bisa absen di portal, Bu. Oh gitu. Sebentar. Iya. Ya udah, nanti saya absen aja Mas ya. Siap, Bu. Udah selesai sama WP-nya. Sudah, Bu. Di KPP mana? Saya di KPP Pertama Bekasi Barat. Oh, iya. Oke ya. Nah, di sini tadi kita balik lagi, jadi kita menguji asersi ya. Nah, di sini asersi ini kita uji gitu ya menggunakan prosedur audit gitu ya. Nah, nanti di situ sebenarnya tujuan kita prosedur audit yang kita lakukan itu kan untuk mendapatkan bukti gitu ya. Buktinya tuh seperti apa? Nah, buktinya itu harus yang memenuhi quality dan quantity-nya. Jadi di satu sisi dia juga harus relevan dengan apa yang kita uji ya, tapi di sisi lain juga cukup. Nah, cukup atau tidaknya, memadai atau tidaknya, nah itu kembali ke penilaian judgement dari auditor. Tentunya dibantu dengan perhitungan di awal. Jadi kan di awal kita menghitung risiko audit dulu ya. Nah, di situ nanti ikut menentukan kira-kira berapa banyak bukti yang harus kita kumpulkan gitu. Oke, ini tujuan audit untuk ya asersi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di SA itu ya kita menggunakan ini ya, occurrence, completeness, akurasi, classification, cut-off, yang ini ya. Nah, tapi untuk memudahkan ya, kira-kira kalau occurrence itu apa sih yang dilakukan gitu ya. Nah, ini digabungkan dengan errors ya. Jadi teman-teman ketika menilai occurrence ya, maka kita coba contohnya nih ya di sini. Nah, kita pastikan bahwa catatan penjualan itu sudah benar gitu ya, tidak ada customer yang fiktif. Nah, ini salah satu contohnya ya, walaupun banyak cara untuk menilai keterjadian, tapi kita pastikan prosedur audit atau teknik yang kita lakukan itu bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa asersi manajemen itu terpenuhi, gitu ya. Ini lalu completeness, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya mungkin untuk memberi gambaran ke teman-teman ya. Nah, ini misalkan untuk transaksi penjualan. Nah, dan untuk completeness kita pastikan bahwa semua sales transaction itu recorded. Jadi misalkan kalau ada catatan atau ada kwitansi gitu ya, itu sudah pre-number, numbernya juga tidak ada yang lengkap-lengkap ya. Nah, itu salah satu caranya. Lalu semua penjualan disclosure required by JLP. Jadi di sini yang diharuskan dilaporkan oleh standar gitu sudah ada di laporan keuangan ya. Jadi tidak ada yang tidak tercatat. Oke, untuk akurasi bagaimana? Nah, akurasi ini ada dua ya, akurasi dan posting and summarization. Untuk akurasi kita penjualan yang tercatat gitu ya, besarannya itu sudah dicatat dengan baik dan benar gitu ya, besaran amount-nya gitu ya, udah correctly built and reported. Lalu di sini di sales related disclosure di CALK juga sudah jelas gitu ya, menjelaskan terkait dengan pencatatan transaksi penjualan. Lalu untuk posting and summarization di sini sales transaction are properly included in the master file and are correctly summarized. Jadi ini contoh ya untuk kita menguji asersi akurasi itu kira-kira gambarannya seperti apa sih. Nah, ini diberikan contohnya di RMS.
Classification, nah di sini sales transaction appropriately classified. Kalau misalkan dia ada beberapa transaksi penjualan, pastikan klasifikasinya sudah benar gitu ya. Tidak sesuai dengan klasifikasi penjualan masing-masing. Lalu cut off, pastikan bahwa semua pencatatan atas sales itu sampai dengan batas cut off 31 akhir tahun ya, atau akhir masa laporan keuangan. Karena bisa jadi tidak di 31 Desember gitu ya, sesuai dengan periode laporan keuangannya. Nah, pastikan semua yang sebelum titik cut off itu semuanya sudah dimasukkan dalam laporan keuangan, dan pastikan juga tidak ada di luar tanggal cut off yang masuk ya ke laporan keuangan saat itu. Oke, ini kalau tadi ini kan management assumption about transaction and event. Nah, kalau ini untuk detail account ya, account balance. Oke, nah ini contohnya untuk eksistensi. Nah, di sini kita menggunakan saldo akunnya itu saldo akun inventory ya. Nah, jadi contohnya kalau teman-teman misalkan ingin menguji asumsi eksistensi ya. Nah, di sini kita pastikan bagaimana caranya. Nah, kita pastikan recorded inventory itu exist at the balance sheet date gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Completeness juga sama. Nah, ini di sini kita pastikan sorry. Jadi untuk yang eksisten ini nanti kita bisa lakukan stok 6 ya. Nah, jadi teman-teman cek fisik gitu ya, pastikan bahwa inventory itu pada tanggal 31 Desember itu sudah sesuai dengan catatan di laporan keuangan. Nah, ini biasanya ketika melakukan prosedur audit itu teman-teman di auditor eksternal itu dia bisa pintarin juga masuknya ya. Jadi mulai dari sekitar Oktober November gitu ya, dia sudah mulai masuk. Nah, nanti di tanggal 31 Desember gitu ya, biasanya dia cek tuh fisiknya benar-benar. Jadi ada beberapa akun yang memang harus dipastikan eksistensinya di 31 Desember. Nah, timing itu penting gitu ya. Jadi kalau misalkan auditor itu melakukannya tidak di 31 Desember, berarti kan harus ada beberapa penyesuaian gitu ya untuk mengetahui berapa sih sebetulnya saldo di 31 Desember. Jadi penting juga ketika melakukan uji asumsi eksistensi, timingnya kapan sih kita harus melakukan cek fisik dan lain sebagainya gitu ya. Oke, completeness, kelengkapan, betul. Nah, di sini all inventory disclosure required by accounting standard are included in the financial statement. Oke, untuk valuation dan allocation, di sini kita lihat akurasi, cut off, detail tie-in, dan realizable value. Jadi, tentu saja untuk akurasi, kita lihat kuantitasnya, ya, dengan cek fisiknya sama enggak gitu ya, tentunya tadi perhatikan timingnya gitu ya. Lalu harga yang digunakan untuk menilai inventory itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, ini berarti kan kita kalkulasi ya, kita lihat apakah alokasi yang dilakukan sudah benar gitu ya. Nah, tentu saja nanti teman-teman harus lihat dulu dia menggunakan apa nih gitu ya, apakah FIFO atau average. Lalu extension of price times quantity are correct. Oke, inventory footnote disclosure juga sudah secara ini ya, sudah lengkap. Cut off, nah, ini terkait dengan akhir periode laporan keuangan, nanti dilihat ya pembelian, penjualan, yaitu mutasinya dari inventory benar-benar pas gitu ya di tanggal akhir periode laporan keuangan. Oke, detail tie-in kita lihat total of inventory item sesuai dengan general ledger-nya ya. Realizable value tentu saja untuk inventory kalau misalkan dia menyusut ya ada nilainya harus disebutkan nilainya sesuai dengan NRV ya.
Lalu right and obligation, perusahaan memiliki title to all inventory item listed. Gitu ya. Jadi bisa jadi ada beberapa inventory yang menjadikan jaminan, nah itu nggak boleh kita atur gitu ya. Oke. Nah ini management assertion about percentage disclosure ya. Yang ketiga, nah di sini contohnya ketika kita ingin menguji occurrence and right and obligation gitu ya. Nah di sini semua penyajian percentage are true and related to the entity. Oke, lalu completeness. Completeness tentu saja semua mandatory disclosure gitu ya harus dipenuhi. Nah, kalau misalkan ada inventory yang dijaminkan, nah itu juga harus di disclose gitu ya di classification and understandability. Nah di situ di detailnya lah ya dijelaskan carrying amount, klasifikasi, supplies, material gitu ya, WIP, finished good. The classification depend on what is appropriate for the entity. Nah ini juga tergantung dari kebijakan perusahaannya ya. Nah kalau misalkan ada yang dihapus juga dijelaskan bicara apa gitu ya. Nah diakui sebagai beban di periode tersebut. Nah, ketika menentukan COGS ini penting ya, karena perusahaan itu nanti akan menyandingkannya dengan revenue-nya pada tahun tersebut. Nah, bisa jadi untuk perusahaan-perusahaan yang misalkan ingin terlihat untungnya besar ya, nanti dia bisa main di nilai COGS-nya salah satunya ya. Jadi nanti kalian juga harus melihat kesesuaiannya gitu ya, untuk tingkat penjualan tertentu. Tiba-tiba misalkan besaran COGS-nya kenaikannya itu tidak ini ya, tidak sesuai gitu. Nah, itu juga bisa menjadi red flag buat kalian. Oke, accuracy and valuation. Nah, di sini carrying amount of any inventory carried at fair value less cost to sell. Ya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bukti audit? Oke ya, nah, jadi di sini kita masuk ke bukti audit. Jadi sebetulnya intinya ketika kita melakukan audit itu kan sebetulnya kita mencari bukti ya. Kita mengumpulkan evidence agar kita yakin sebetulnya fakta yang kita dapatkan itu kualitasnya seperti apa. Ya, disandingkan dengan kriterianya. Apakah dia sudah sangat match dengan kriteria, apakah dia ada beberapa hal yang match dan ada yang tidak, atau dia kebanyakan dari fakta yang kita dapatkan itu ternyata sama sekali berbeda dengan standar yang ada. Nah, caranya adalah dengan kita mengumpulkan bukti audit sehingga kita bisa meyakini tuh ya opini yang mau kita sampaikan tuh bagaimana. Nah, di sini untuk bukti gitu ya, dia bisa kita dapatkan atau kita bedakan berdasarkan sumbernya. Ya, jadi misalkan kalian dapat bukti itu bisa dari internal atau eksternal, ya. Untuk misalkan untuk bukti audit, untuk yang bukti internal nanti kalian harus menguji dulu kira-kira pengendalian internal itu bagus atau tidak. Ya, oleh karena itu kalau kalian ingat-ingat kembali ketika kita melakukan audit eksternal, sebelum melakukan test of detail balance, kita lakukan dulu test of control. Nah, itu penting ya untuk mengetahui sebetulnya seberapa bagus sih kualitas dari atau atribut dari SPI perusahaan. Ya, karena kalau misalkan kita setelah mengaudit atribut dari SPI-nya ternyata banyak pengendalian yang tidak address risiko utama dari sebuah perusahaan ya. Nah, berarti nanti konsekuensinya apa buat kita? Mas Naufal. Apa sih Mas konsekuensinya ketika kita melihat bahwa ketika melakukan test of control dari sebuah perusahaan misalkan gitu ya, kita melihat bahwa
kualitas pengendaliannya itu tidak terlalu baik nih Mas Fendi. Nanti akibatnya apa nih lanjutannya terhadap proses audit yang kita lakukan? Itu ya, Bu, proses pengendalian berkaitan dengan sistem pengendaliannya gitu ya. Kita kalau pas Novel ingat kembali ya, proses audit ya, kita kan melakukan apa sih, pengenalan dulu ya, perencanaan audit baru pelaksanaan. Nah, ketika pelaksanaan kita melakukan test of control, lalu di test of control kita lakukan apa? Langsung masuk ke substansi gitu ya, test of data balance ya. Nah, ketika Novel ini masuk nih ya, ketika audit melakukan test of control, lalu dilihat bahwa ternyata SPI perusahaan yang Mas Novel audit itu kontrolnya kurang bagus gitu ya. Banyak risiko-risiko utama perusahaan itu yang tidak tercover oleh kontrolnya dia. Kira-kira nanti ke proses selanjutnya di test of data balance itu akan bagaimana? Menurut saya bisa mempengaruhi opini nanti yang akan dibuat, Bu. Jadi bisa tidak terlalu objektif gitu, karena itu tadi resikonya tidak tercover. Oke, nanti kalau kita misalkan hubungkan dengan ini nih, prosedur yang akan digunakan, jumlah sampel, jumlah bukti, itu nanti gimana Mas Noval? Kalau gitu buktinya harus lebih banyak, Bu. Oke, jadi hubungan antara test of control dan test of data balance di situ. Ya, penentuan berapa banyak jumlah sampel yang harus dilakukan. Apakah kita akan ekspansif atau tidak. Gitu ya. Nah, karena kenapa kita menguji atribut dari kontrolnya dulu? Karena kita ingin melihat apakah nanti hasil bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dihasilkan dari perusahaan itu valid atau enggak. Gitu ya. Kalau perusahaan nih, ya, dia SPI-nya kurang baik, sistem pengendalian internalnya tidak baik, bagaimana kita bisa mempercayai dokumen-dokumen yang mereka hasilkan, ya, karena kita bisa ambil kesimpulan misalkan di perusahaan itu internal kontrolnya kurang baik sehingga ya dalam tanda petik banyak proses yang tidak sesuai SOP gitu dan lain sebagainya ya. Nah, jadi makanya kalau kalian lihat urutannya gitu ya, kita sebelum masuk ke detail balance ya kita masuk ke TOC dulu. Nah, karena nanti pekerjaan kalian tuh jadi sia-sia juga kalau langsung ke TODB. Ya, bisa jadi hasil perhitungannya itu jadi nggak valid karena misalkan dia dihasilkan dari prosedur yang tidak ada pengendalian internnya, misalkan ya katakanlah ya ekstrimnya seperti itu ya. Nah, nanti juga itu bisa mempengaruhi kebijakan kita. Apakah kita mau misalkan ketika kita meyakini bahwa bukti internal itu bisa digunakan atau tidak gitu ya. Tapi kan nanti kita harus banyak bertumpu pada bukti yang lebih derajatnya lebih tinggi gitu ya. Jadi misalkan bukti eksternal atau ketika kita melakukan TOC ternyata kita lihat bahwa SPI-nya kurang baik gitu ya, berarti kan nanti kita melakukan TODB jumlah sampelnya diperbanyak gitu ya. Nah, itu juga nanti di impact-nya seperti itu. Oke. Nah, di sini bukti audit, bukti internal ya atau sumbernya ya tadi perolehannya juga tertulis atau tidak tertulis. Nah, itu ya derajatnya juga berbeda ya. Misalkan dokumen resmi atau hanya catatan saja, nah itu kan beda tuh derajatnya ya, nanti kita bedakan. Apakah dokumen itu asli atau fotokopi, nah itu juga beda tuh derajatnya ya, mana yang lebih bisa kita percaya atau tingkat reliabilitasnya gitu ya.
Oke, itu bukti internal eksternal, bukti audit dituangkan dalam kertas kerja. Jadi misalkan ketika misalkan teman-teman melakukan prosedur audit, inquiry ya, wawancara misalkan. Nah, itu salah satunya juga kita buat berita acara untuk wawancara. Nah, nanti bukti-bukti audit tadinya kan jadi sebelumnya tidak tertulis menjadi tertulis. Ya, nah, bukti-bukti audit yang kita kumpulkan itu nanti teman-teman cantumkan di kertas kerja. Jadi misalkan di kertas kerja itu kan ada asersinya, lalu ada prosedur audit yang mau ditetapkan gitu ya, teknik yang digunakan apa, baru nanti buktinya apa gitu ya. Jadi jelas tuh penulisannya. Oke, hal penting dalam pengumpulan bukti audit ya, prosedur yang akan digunakan tentu kalau kita melakukan teknik audit yang berbeda gitu ya, nanti bukti audit yang dihasilkan juga berbeda. Ya, kalau kita melakukan kalkulasi, tentu nanti bukti audit yang dihasilkan juga berbeda dengan ketika misalkan kita melakukan wawancara, gitu ya. Nanti pemilihan teknik audit ini sesuai dengan asersi yang mau kita uji, gitu ya. Karena setiap asersi itu dia ada kekhususannya, gitu ya. Mana teknik audit yang lebih tepat untuk menguji asersi tersebut. Oke, jumlah sampel ini hari ini bahwa bukti audit yang kita gunakan itu yang kita kumpulkan itu sudah memadai. Tentu saja memadai itu seperti apa sih Bu ukurannya gitu ya? Apakah 10, apakah 100 gitu ya? Nah, itu tentu berbeda-beda relatif ya. Kalau teman-teman recall kembali kemarin ketika belajar KSK dia ditentukan oleh banyak hal, tapi salah satunya adalah kita melakukan ketika kita melakukan uji atas risiko audit gitu ya. Nah, di situ akan menentukan tuh apakah kita memerlukan sampel yang banyak gitu ya. Lalu juga dari kadangkala unsur inherent dari akunnya itu sendiri. Misalkan ya akunnya itu material besar gitu ya, lalu dia dilakukan secara rutin, jadi datanya banyak. Nah, tentu saja itu juga nanti mempengaruhi jumlah sampel yang harus kita kumpulkan gitu ya. Jumlah bukti yang akan dipilih dan kapan pengujian dilakukan. Nah, ini contohnya tadi ya, ketika kita mau melakukan cek fisik ya, pastikan di timing yang tepat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau memastikan saldo-saldo akun neraca di 31 Desember atau di akhir periode laporan keuangan gitu ya, berarti teman-teman cek fisiknya harus sesuai gitu ya dengan tanggal cut-off-nya. Kalau misalkan di luar ya tanggal cut-off, berarti nanti harus ada penyesuaian yang dilakukan. Oke, cakupan bukti. Nah, di sini, ketika kita melakukan audit gitu ya, walaupun yang kita lakukan adalah membandingkan antara laporan keuangan gitu ya dengan kriteria yang ada, tetapi informasi yang kalian gunakan itu tidak hanya terbatas pada laporan keuangannya saja gitu ya, tetapi di sini ada laporan-laporan atau informasi lainnya gitu ya yang kita anggap perlu gitu ya. Nah, oke, jadi misalkan kita lihat misalkan perusahaan yang kita audit itu dia ada fakta-fakta tertentu ya, misalkan kalau kemarin kan ada beberapa perusahaan yang bermasalah gitu ya, seperti asuransi Jiwasraya gitu ya. Nah, di situ kita bisa tuh menggetar informasi-informasi lainnya di luar laporan keuangan untuk melengkapi audit kita gitu ya. Jadi kita tidak hanya fokus pada laporan keuangan yang CALK gitu, tapi kita juga melihat informasi lainnya. Misalkan ada korespondensi gitu ya antara bisnis to bisnis atau regulator to bisnis. Nah, itu juga, tapi tentu saja di sini dalam tanda kutip harus relevan dengan audit yang kita lakukan gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Atau misalkan ada putusan hukum gitu ya terkait dengan audit yang kita audit gitu. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Oke, jadi untuk bukti audit kita harus pastikan dia itu tepat gitu ya dan cukup. Jadi kita bicaranya yang satu kualitas ya,
Dan yang satunya lagi adalah kuantitas. Oke, bukti audit itu dianggap berkualitas jika bukti itu relevan dan andal dalam mendukung kesimpulan yang dijadikan basis opini auditor. Nah, relevansi ini penting. Kita harus mendapatkan bukti yang memang sesuai nih dengan uji asersi yang sedang kita lakukan. Misalkan teman-teman sedang mencari eksistensi, ya lakukan dengan stok 6 gitu ya, dengan cek fisik gitu ya. Nah, tidak dengan wawancara misalkan ya. Nah, walaupun misalkan bisa sih dengan wawancara, tapi tidak bisa secara langsung menjawab gitu ya keandalan atas uji asersi tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ditanya bukti yang relevan itu seperti apa sih? Nah, nanti tergantung dengan asersi yang sedang kita uji gitu ya. Kalau misalkan akun piutang kita ingin melihat right and obligation-nya gitu ya, apakah benar saldo piutang itu masih menjadi hak, semuanya adalah hak dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin di situ yang bisa kita lakukan bukan cek fisik pencatatan piutang ya, tapi dengan melakukan konfirmasi kepada kepada pemegang piutang tersebut gitu contohnya, atau kepada customer dari perusahaan tersebut gitu. Jadi bukti yang relevan itu nanti sesuai dengan uji asersi yang kita lakukan. Nah, tingkat keandalan teman-teman tadi ya sudah dibahas ya. Kita bedakan tergantung dia sumbernya dari mana nih. Apakah dia dari internal atau eksternal, apakah kalaupun dari internal itu kita lihat apakah dia SPI-nya bagus atau tidak gitu ya. Apakah dia tertulis atau tidak, apakah dia dokumen resmi atau tidak resmi gitu ya. Nah, itu kan dia ada derajat keandalannya. Jadi hal tersebut bisa kita pilih tuh ya untuk mendukung kesimpulan dari opini kita. Oke, untuk kuantitas bukti audit, nah ini nanti tergantung atas penilaian risiko ya. Jadi nanti auditor akan menilai di awal gitu ya, kira-kira audit risknya seperti apa, nanti dia akan menentukan tuh kurang lebih ya, bisa disatukan dengan batas materialitasnya juga. Nanti dia akan menentukan seberapa besar sih atau seberapa banyak kah gitu ya bukti audit yang akan dikumpulkan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Oke, relevansi. Ya, apa sih bukti audit yang relevan gitu ya? Nah, sini berkaitan dengan tujuan prosedur audit tadi ya, asersi yang sedang kita uji. Jadi kalau misalkan ingin menentukan gitu ya, kira-kira tujuan prosedur audit itu yang mana gitu ya, yang harus kita gunakan. Bukti apa yang harus kita ambil gitu ya, maka kita lihat dulu asersi yang sedang kita uji itu apa, karena tiap asersi itu dia ada teknik audit yang lebih tepat gitu ya untuk mendapatkan fakta atas asersi tersebut. Nah, suatu bukti relevan untuk pengujian satu asersi belum tentu relevan. Nah, tadi contohnya ya, jadi misalkan untuk kalau kita mau cari eksistensi ya cek fisik gitu ya, tapi kalau misalkan kita mau tahu kebenaran saldo piutang, ya nggak cek fisik catatan gitu ya, catatan piutang, tapi kita bisa melakukan konfirmasi kepada para customer yang memiliki utang kepada perusahaan. Nah, di sini contoh pengujian kurang saji utang, bukti yang relevan adalah pengujian informasi tentang pembayaran. Pengujian utang usaha yang tercatat tidak akan relevan. Nah, iya, karena kalau kurang saji akun utang biasanya tadi ya udah dibahas sama temennya ya, dia cenderung untuk dikurangi ya. Jadi kalau kita lihatnya hanya catatannya ya nggak bisa lah ya, kurang bisa memperlihatkan completeness dari akun utang kita.
Oke, keandalan. Nah, ini adalah tingkat dapat dipercayainya suatu bukti tadi ya, ukuran umum. Nah, jadi ini sumber nih. Kalau misalkan ada bukti audit itu diperoleh dari sumber eksternal ya atau sumber yang independen ya, kita anggap lebih andal. Nah, lalu kalau misalkan dari internal, nah itu tergantung ya apakah pengendalian internalnya kita anggap bagus atau tidak ya. Karena kalau misalkan pengendalian internalnya buruk, ya udah berarti dokumennya juga tidak bisa diandalkan ya, kurang lebih ya. Nah ini bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan daripada misalkan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan melalui penarikan kesimpulan dari beberapa informasi ya. Bukti audit dalam bentuk tertulis dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Lalu yang terakhir bukti audit kopi dan asli. Nah ya, makanya kalau yang fotokopi biasanya dia harus beberapa legalisir ya. Nah, jadi di sini ada tingkat keandalan dari bukti. Teman-teman udah dapat PPT ini belum? Di LMS ada nggak? Dilihat ya. Beda Bu sama di LMS. Oh ya, itu yang tahun lalu kayaknya ya. Nanti saya share deh yang tahun ini. Oke. Nah, ini jenis bukti audit. Sebenarnya bukan, kalau saya sih ini ya. Ini teknik audit sebetulnya. Nanti setiap teknik audit ini akan menghasilkan bukti audit yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, contohnya ini nih. Inspection ya atau cek fisik ya, berarti nanti hasilnya adalah berita acara cek fisik gitu ya. Nah, ini nanti mungkin teman-teman dilengkapi ya jenis bukti audit itu dari hasil teknik audit ini apa yang coba nanti ditambahkan. Lalu di sini teknik inspection ya, dokumentasi. Nah, di sini berarti kan kita ngecek nih ke dokumen-dokumen yang kita perlukan gitu ya. Nah, berarti kan di situ yang kita lihat adalah narasi-narasi gitu ya, atau misalkan flowchart atau misalkan dokumen SOP dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bukti auditnya. Kalau ini teknik mendapatkan buktinya ya. Nah, ini untuk konfirmasi. Nah, berarti kalau kita misalkan tadi contohnya kita melakukan konfirmasi saldo piutang ya ke konsumen, berarti nanti teman-teman dapat bukti auditnya adalah jawabannya dari mereka gitu ya. Nanti jawaban konfirmasinya atau surat dari konsumen tersebut menjadi bukti atas bukti audit yang kalian dapat. Oke, analytical prosedur di sini biasanya dilakukan di 3 tahapan ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti di pelaporan. Nah, analytical prosedur ini apa sih bedanya dengan inspection? Gitu ya. Nah, ini bedanya kalau inspection kita bicaranya adalah dokumen. Ya. Nah, kalau AP perhitungan biasanya. Ya. Jadi kita lihat kita lakukan gitu ya hasil perhitungan kita lihat tren gitu ya, bagian diagram dan lain sebagainya. Inquiry, wawancara. Nah, di sini biasanya kita bukti auditnya bentuknya adalah berita acara wawancara ya. Jadi untuk wawancara itu nanti kita buatkan BA-nya. Oke. Atau misalkan ketika kita meminta permintaan keterangan ya, nah itu juga dibikin tuh BA-nya, BA permintaan keterangan. Lalu recalculation, nah ini juga angka ya. Jadi kita, nah rekalkulasi dan performance itu kita posisinya melakukan teknik audit itu secara aktif ya. Kalau observasi dia lebih ke pasif. Nah, nanti si auditornya itu ketika melakukan recalculation dan performance ada sedikit perbedaan. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih bedanya recalculation dan performance? Mas Aklis, apa sih bedanya Mas?
antara recalculation dan reperformance? Tes. Udah kedengeran. Tes. Oh ya. Kalau recalculation itu penghitungan kembali. Jadi misalnya ada yang misalnya dari apa itu dihitung kembali gitu. Kembali. Terus tadi satunya apa ya? Reperformance. Saya lupa ya kalau bahasa Inggrisnya performance. Ya udah bahasamu aja, please. Enggak, maksudnya dulu pas performance itu apa saya yang lupa ya? Apa saya yang lupa ya? Oke. Siapa yang mau bantu Aklis? Ada yang masih ingat nggak reperformance itu bagaimana? Izin Apa sih mencoba, Bu. bedanya? Ya boleh, silakan. Siapa? Dandi, Bu. Dandi, ya silakan. Seingat saya Dandi. kalau re-performance itu kita tuh sebagai auditor melakukan kembali prosedur audit yang sudah dilakukan oleh klien gitu. Oke ya, jadi misalkan kalau ada transaksi, kalau ada pencatatan gitu ya, atau ada sebuah proses gitu ya, di SOP kita lakukan kembali. Jadi Mas Aklis tuh melakukan kembali. Kira-kira nanti hasilnya sama atau tidak? Nah itu bedanya ya. Jadi reperformance kita melakukan kembali prosedur yang sama ya atas suatu proses gitu ya. Nanti kira-kira hasilnya sama nggak dengan yang sudah ada diberikan kepada kita gitu ya. Kalau rekalkulasi betul tadi ya, kita menghitung ulang kira-kira sama nggak nilainya gitu ya. Nah kalau di sini fungsi kita tuh aktif ya, kita melakukan kegiatan secara aktif. Nah, kalau observasi kita lebih pasif ya, kita perhatikan proses yang terjadi ya, kita observasi apakah proses otorisasi misalkan ketika ada pembelian material itu apakah sudah terotorisasi dengan baik gitu ya, kita lihat juga apakah ada pemisahan fungsi yang baik gitu ya dalam sebuah perusahaan dan sebagainya. Jadi nanti ini teman-teman lengkapi ya untuk PPT ini ya, jenis bukti audit dari teknik audit ini berbeda-beda. Nah tapi kalau untuk jenis bukti auditnya nanti disesuaikan ya, kalau inspection physical gimana, dokumen apa tadi sudah dijelaskan. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada? Oke ya, nanti kita lanjut. Nah, siapa ya? Sebentar. Nah, ini kita pakai arrange dulu ya, untuk mengingatkan kembali teman-teman. Nah, ini nih arrange nih ya. Ini kalau arrange ya, tahapan dalam audit, kalau teman-teman ingat ya, pertama kita melakukan perencanaan dan desain dari audit kita, gitu ya. Lalu setelah perencanaan kita masuk ke TOC ya, atau test of control. Nah, di sini sebelum kita masuk ke detail balance ya, kita pelajari dulu, tes dulu atribut dari SPI-nya. Setelah masuk dari fase kedua ini nanti akan menentukan tuh seberapa dalam kita akan melakukan TODB ya. Nah, kalau misalkan pas kita lihat kontrol dari perusahaan itu atau SPI dari perusahaan itu sudah tidak baik ya, maka biasanya kita langsung cut off langsung ke fase yang ketiga. Tapi dengan catatan berarti test of detail balance yang kita lakukan itu lebih besar gitu ya, bukti yang harus kita kumpulkan karena kita meyakini bahwa SPI-nya itu kurang akurat gitu ya. Oke, fase keempat baru kita lakukan audit report. Nah, kurang lebih ya tahapan dalam audit itu kalau versinya arrange itu seperti ini ya, yang teman-teman pelajari di atas. Oke, kita balik dulu. Nah, jadi kenapa sih kok penting kita belajar ketika kita mengaudit itu kita memeriksa juga pengendalian internalnya gitu ya.
Ya, karena nanti akan menentukan kita untuk fase berikutnya gitu ya. Seberapa banyak bukti yang harus dikumpulkan gitu ya. Apakah bukti-bukti yang dari internal itu bisa kita bisa kita percaya atau tidak. Nah, itu ditentukannya tuh di sini ya, pengujian pengendalian. Oke, di sini laporan keuangan dihasilkan dari serangkaian proses yang di dalamnya terdapat pengendalian internal ya. Nah, keandalan sebenarnya kalau kalian perhatikan kan laporan keuangan ini sebagai output ya dari sebuah proses. Nah, oleh karena itu kan kita tahu ya kalau misalkan prosesnya kurang baik, pasti outputnya juga tidak baik ya, garbage in, garbage out gitu ya. Nah, yang sedang kita cek adalah keandalan atau keefektifan dari pengendalian internal. Kapan sih pengendalian internal itu efektif? Ya, nah salah satu hal yang bisa kalian yang bisa kalian ambil gitu ya untuk menentukan kapan sih kita menganggap pengendalian internal itu efektif gitu ya sebuah perusahaan. Nah, ketika desain dan pelaksanaan. Jadi ini kita bedakan dua ya. SPI itu ada desainnya. Nah, desain itu biasanya dia aturan-aturan nih, mulai dari SOP gitu ya, kebijakan, pedoman, peraturan. Nah, dan aplikasinya. Jadi ketika dia sudah ada desainnya, pelaksanaannya gimana nih gitu ya. Jadi ketika kita melihat pengendalian internal efektif itu harus dari dua hal itu. Jadi dia secara desain juga baik dan secara aplikasinya juga baik. Kalau salah satunya kurang baik, berarti nanti menjadi catatan tersendiri ya. Nah, bagaimana sih desain yang baik? Nah, jadi kalau misalkan kita bicara manajemen risiko ya, sebuah perusahaan itu mendesain pengendalian internal itu untuk memastikan bahwa risiko-risiko utama dari perusahaan itu termitigasi ya atau terkontrol di level risiko sebuah perusahaan. Nah, ketika misalkan kita menilai ya sebuah perusahaan itu dari desain yang dia punya gitu ya ternyata belum mengendalikan atau belum mengontrol risiko-risiko utamanya semuanya. Nah, berarti kita bisa anggap pengendalian internal itu secara desain belum memadai gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya pengendalian internal yang cukup yang efektif itu seperti apa? Nah, berarti pengendalian internal itu secara desain dan aplikasinya sudah dapat mengendalikan risiko utama dari perusahaan ya. Karena ketika risiko-risiko utama ini apa? Kalian ketika AKSK pendekatannya sudah berbasis risiko apa belum? Teman-teman, pendekatan auditnya. Dijelaskan buat ini nggak riskontrometrik waktu audit? Mbak Cynthia, gimana? Berbasis risiko tuh yang gimana ya, Bu? Oke, berarti belum ya kemarin ya? Nggak tahu, Bu. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Oke. Jadi memang ada beberapa pendekatan yang terkait dengan pengendalian internal ya. Oke, ya nggak apa-apa. Berarti kita pakai istilah yang sedikit berbeda yang umum ya. Jadi untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang efektif itu adalah kita harus memastikan bahwa setiap potensi permasalahan yang terjadi di perusahaan itu sudah dikendalikan dengan baik ya. Nah, apakah semua permasalahan harus bisa diatur dalam pengendalian internal? Tidak ya. Jadi kayak kita ini dulu ya. Kita istirahat sebentar ya. Ada azan dulu ya, teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan.
Baik, Bu. Eh, untuk di sini kita lihat eh, keindahan laporan keuangan tadi ya sangat dipengaruhi oleh keefektifan pengendalian internal. Karena kan kita lihat ya, laporan keuangan ini adalah output ya. Nah, output yang baik tergantung pada proses yang dijalankan gitu ya. Kalau prosesnya andal, prosesnya baik gitu ya, efektif, kita maka bisa menganggap hasilnya juga bagus gitu ya. Bisa kita bisa kita andalkan gitu ya dalam melakukan pengujian. Nah, di sini auditor harus memperoleh pemahaman atas penilaian internal yang diterapkan perusahaan yang melakukan pengujian atas keefektifitasannya. Nah, di sini tadi kembali lagi saya recall ya, tidak hanya desainnya. Jadi nanti kalian kalau lihat misalkan Mas Horas nih nanti ngaudit ya, nanti misalnya lihat, oh SP-nya nih bagus nih, soalnya udah ada SOP-nya di semua proses gitu ya, pedomannya lengkap, kebijakannya juga ada gitu ya. Tapi dilihat juga aplikasinya, karena bisa jadi penerapannya itu tidak sesuai gitu ya, bisa jadi ya. Nah, jadi menjadi PR untuk dilakukan Mas Horas adalah melakukan penilaian di tahap desain ya dengan aplikasinya. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu nih kira-kira ya SPI yang baik itu seperti apa, nah salah satunya adalah kalian harus pastikan bahwa pengendalian internal yang ada itu sudah dapat mengendalikan gitu ya semua permasalahan-permasalahan atau risiko-risiko utama dari sebuah perusahaan gitu ya. Kalau nanti kalian belajar manajemen risiko disebutnya dengan key risk gitu ya. Jadi dilihat risiko-risiko utama itu sudah di counter dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, risiko utama itu seperti apa sih? Nah, risiko utama itu adalah permasalahan-permasalahan ya yang mengakibatkan kemungkinan pencapaian tujuan perusahaan itu jadi tidak bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau misalkan permasalahan itu muncul berarti tujuan perusahaan itu nggak akan tercapai. Nah, itu ya. Jadi apakah key risk dari perusahaan itu relatif sama? Ya, tentu saja berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari perusahaannya masing-masing. Tentu kalau kita bicara perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa gitu ya, pasti key risk-nya berbeda karena dia model bisnisnya juga beda gitu ya, proses yang dijalankan juga beda, goals-nya juga beda. Nah, jadi nanti di sini sebenarnya kalian kurang lebih bisa memasukkan tuh ya ini ilmu ALK ketika kita melakukan analisis bisnisnya. Nah, di situ juga kita bisa lihat kira-kira seperti apa gitu ya sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Nah, pengujian pengendalian disebut dengan test of control. Jadi tadi sudah kebayang ya, dia ada di fase kedua kalau berdasarkan buku Arens ya, sebelum test of substansi ya. Oke. Nah, si TOC ini nanti akan menentukan seberapa ekspansif kita akan melakukan fase berikutnya ya di TODD. Maka kita cukup menggunakan sampling yang sedikit atau misalkan justru kita harus memperbanyak sampling kita gitu ya, karena kita lihat TOC-nya tuh hasil dari TOC-nya tuh kurang baik. Oke. Nah, ini tahapan dalam audit. Jadi tadi kita gunakan beberapa literatur ya. Nah, ini sumber yang pertama. Sumber yang pertama ini dari Hayes ya 2014. Nah, dia ada 4 fase. Yang pertama, tapi di sini dia masukkan client acceptance ya. Nah, client acceptance di sini mulai dari keputusan KAP untuk memutuskan apakah kliennya akan diterima atau tidak gitu ya. Jadi dia masuk di sini di tahapan yang pertama ya, client acceptance. Di situ nanti KAP-nya akan mengecek gitu ya kira-kira client background-nya seperti apa,
ethical environment-nya seperti apa, culture-nya gitu ya. Ada profesional, kemampuan, kompetensi kita gitu ya. Kalau misalkan melakukan audit sebelumnya, kita sudah pernah melakukan audit di perusahaan tersebut, tentu nanti menjadi kemudahan ya untuk menerima klien tersebut. Klien proposal, sumber daya yang kita punya, dan engagement letter. Nah, poin 1, 2, 3 sangat penting ya dilakukan kalau misalkan seperti nanti perusahaan yang akan kita hadapi itu misalkan dia sedang dalam permasalahan yang besar gitu ya, atau dia sedang akan menghadapi tuntutan hukum yang besar gitu ya. Contohnya misalkan di beberapa tahun ini yang jadi spotlight asuransi Jiwasraya mungkin ya. Nah, atau Garuda ya. Nah, di situ juga kan dia lagi gonjang-ganjing. Nah, di sini ketika kita menghadapi klien-klien yang memiliki kekhususan gitu ya. Nah, di sini penting sekali nih kita menentukan nomor 1, 2, dan 3, terutama kita harus bisa menilai gitu ya ketika sebelum memutuskan client acceptance, kira-kira nanti exposure-nya seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang tadi bermasalah dan tanda kutip, bisa jadi nanti kedepannya kan akan banyak exposure atas tuntutan hukum dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira nanti kita sebagai auditor punya kompetensi enggak untuk menerima klien seperti itu gitu ya. Nah, terutama juga disesuaikan dengan resource kita ya, staff kita sebagai auditor. Oke, kalau misalkan kita ingin mengecek gitu ya, apakah staff kita atau tim audit kita itu mampu nggak untuk melakukan sebuah audit, itu bagaimana caranya? Apakah ya setiap orang atau setiap anggota tim audit itu harus memiliki semua kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas penugasan audit engagement, atau dia cukup memadai sebagai sebuah tim saja? Mas Nanda. Tadi udah ya Mas Nanda belum? Oke, saya ganti deh. Mbak Mahayu. Kira-kira kapan sih Mbak kita bisa mengatakan bahwa tim audit yang kita punya itu memiliki kompetensi yang memadai untuk sebuah penugasan? Track record bisa nggak Bu? Track record. Oke, kalau misalnya ini sore-sore di kantornya lagi pada ini ya, lagi pada merumpi mungkin. Maaf Bu, ini juga di kantor ada Zoom. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan tadi ya kondisinya ya, misalkan jadi ketika kita menilai gitu ya, tim audit itu apakah sudah kompeten ya, cukup memadai untuk melakukan penugasan audit, yang kita nilai adalah kemampuan secara timnya. Jadi misalkan ya, kita mengaudit apa, misalkan perusahaan konstruksi gitu ya. Di situ timnya terdiri dari 3 nih, Mas Tio, Mbak Patricia, sama Mbak Cynthia gitu ya. Mas Tio bagian akuntannya, Mbak Patricia misalkan bagian teknik sipilnya gitu ya. Mbak Cynthia misalkan bagian apa, ya konstruksi, misalkan dia ada masalah hukum, nanti Mbak Cynthia di bagian hukumnya gitu ya. Jadi walaupun misalkan nih secara personal Mas Tio, Mbak Patricia, dan Mbak Cynthia itu tidak memiliki semua kecakapan gitu ya dalam melakukan audit, tapi ketika menjadi sebuah tim itu kecakapannya memadai, nah itu bisa kita bilang tim audit tersebut memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan audit gitu ya. Jadi bentuknya itu adalah dinilai per timnya. Nah, kalaupun misalkan si timnya itu tidak memiliki
kemampuan atas apa hal yang akan diaudit gitu ya, karena misalkan itu sesuatu yang khusus gitu ya, misalkan kita katakanlah apa ya, mengaudit sesuatu yang baru gitu ya, dan nanti kita bisa meng-hire tenaga ahli. Nah, jadi dari penggunaan tenaga ahli juga bisa juga gitu ya, untuk memenuhi kompetensi dari atau kecakapan yang memadai dari sebuah tim penugasan audit gitu ya. Jadi cara melihatnya seperti itu. Oke, fase yang kedua, perencanaan. Nah, di sini kita mempelajari lingkungannya seperti apa gitu ya, entitasnya. Ketika kita sudah pernah melakukan audit sebelumnya nih ya, audit predecessor, tentu fase pengenalan ini jadi lebih mudah gitu ya, karena kan kita sudah punya data-datanya. Paling nanti ketika ada data-data update terbaru gitu ya, itu bisa memperkaya ya pengetahuan kita. Lalu kita juga menilai risiko dari material misstatement. Nah, ini juga penting ya dilakukan di awal untuk mengetahui seberapa ekspansif audit yang akan kita lakukan. Ya, materiality kita nilai nilai materialitasnya gitu yang akan kita gunakan ya dalam melakukan audit, dan tentu saja nanti hasil akhir dari planning ini adalah kita membuat audit program. Jadi kira-kira ketika melaksanakan itu kita tinggal melakukan audit program yang sudah kita susun di fase perencanaan ya. Nah, ini untuk testing and evidence. Yang pertama dilakukan tentu tes of control ya. Kita cek dulu atribut dari SPI-nya gitu ya, apakah sudah memenuhi semua atribut SPI yang baik, yang efektif gitu ya. Nah, lalu setelah itu nanti hasil TOC ini akan menentukan seberapa besar gitu ya substantivitas yang akan kita lakukan. Ya, jadi di tes of control kita belum masuk ke substansi ya, baru atribut-atributnya yang kita cek gitu ya. Lalu terakhir analytical prosedur. Nah, tadi saya bilang untuk analytical prosedur ini dilakukan di 3 fase ya, planning, testing and evidence gitu ya, dan di akhir test of data balance dan search for unrecorded liability. Nah, ini di sini misalkan ada subsequent event ya, yaitu juga harus kita perhatikan. Fase yang keempat di sini adalah evaluation and reporting. Oke, nah di sini financial statement and other report wrap up procedure matters for attention. Nah, kalau di sini biasanya financial statement report ini lebih ke ayatuna penyesuaian ya. Jadi berdasarkan hasil audit kira-kira apa saja yang harus disesuaikan gitu ya. Nah, matters of for attention bedanya adalah dia lebih ke non kuantitatif gitu ya. Jadi dia seperti misalkan temuan-temuan yang temuan-temuan dari audit gitu ya. Misalkan ada pengendalian yang dianggap kurang, tadi kata Mas Tio tanya ya. Nah, itu dimasukkan di situ tuh ya, matters of for attention. Nah, itu jadi sedikit beda dengan yang nomor 3 untuk membedakan gitu ya. Atau misalkan ada prosedur-prosedur yang dianggap belum dilengkapi gitu ya. Atau kita melihat bahwa catatan-catatannya ada yang masih harus dilengkapi. Nah, ini bisa disajikan di matters for attention. Ya, nah lalu kita report to BOD dan di sini nanti kan ada mungkin BOD itu kan ada menerima gitu ya. Atau nanti tindak lanjutnya juga seperti apa. Nah, akhirnya kita melakukan menyusun audit report. Ini berdasarkan HIS 2014 ya. Nah, selanjutnya ini errands ya. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, mungkin perbedaan istilah sih ya. Tapi substansinya sih sama aja gitu ya. Ini ada perencanaan, di sini pelaksanaan, di sini pelaporan. Cuman bedanya yang acceptance of clients-nya itu ya, client acceptance ini biasanya dia lakukan di pre-audit. Jadi ini nih tahapan di sini sebelum fase 1. Jadi
perbedaannya seperti itu. Kalau di AREMS dia untuk yang tahapan penerimaan klien itu dia masukannya nih di fase pre-audit gitu ya. Makanya dia nggak muncul nih di fase-fasenya. Oke. Nah, ini adalah atlas. Nah, jadi atlas tadi saya sudah cerita ya, ada P2PK ya, sebuah unit di Kementerian Keuangan. Nah, dia sebagai pusat pembinaan profesi keuangan. Nah, dia juga di situ bikin tahapan audit gitu ya, bisa menjadi pegangan untuk para akuntan publik gitu ya dalam melakukan audit. Tapi di sini dimodifikasi. Jadi ini dibuat oleh tim dosen gitu ya. Nah, kalau atlas itu pertamanya dia di risk assessment dulu nih di sini ya. Nah, tapi untuk melengkapi ya agar sesuai dengan SA, kita tambahkan praperikatannya. Jadi nanti kalau kalian misalkan cari sendiri, googling gitu ya, atlas kok beda sih Bu bentuknya ya, karena di sini kita modifikasi sedikit ya. Kita tambahkan untuk tahapan praperikatan. Nah, di sini di client acceptance nih ya, mulai dari analisis kompetensi ya, analisis penerimaan tadi acceptance clients, lalu kita buat surat perikatan, pernyataan independensi, surat tugas dan komunikasi tahap perikatan. Baru masuk di risk assessment ya. Nah, kita nilai nih load risk, inherent risk, significant risk, nah menjadi control risk-nya gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih sih sama ya bicaranya ya, pemahaman entitas lingkungan ya, preliminary analytical procedure tadi saya bilang ya. Jadi untuk analytical procedure ini biasanya dia dilakukan di 3 tahapannya, cuman nanti tujuannya berbeda-beda. Kalau di awal di perencanaan untuk nilai kurang lebih kita lihat gitu ya, misalkan tren laba dari perusahaan itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau di awal tuh lebih untuk mengenali model bisnisnya gitu kurang lebih ya. Kalau di pelaksanaan nanti analytical prosedurnya lebih ke substansinya gitu ya. Nah, untuk yang report nanti kita hitung ulang lagi nih, benar nggak dengan temuan yang kita buat itu. Nah, makanya prosedur analitikal ini biasanya dilakukan di semua tahapan dari audit ya. Oke, materialitas. Nah, ini hal-hal yang kita perhitungkan ya dalam menghitung risiko kesalahan penyajian material ya, law and regulation, relative party transaction, estimasi akuntansi, dan going concern analysis. Nah, itu juga perlu kita lihat ya. Tentunya sebentar. Oke, komunikasi tahap audit. Oke, jadi nanti akan menentukan apa? Nah, tingkat risiko kesalahan penyajian material ini nanti ujung-ujungnya adalah akan menentukan seberapa besar audit sampling yang akan kita lakukan di tahap pelaksanaan atau di sini tahap pengujian ya. Oke. Nah, di sini ada pengujian pengendalian, tadi test of control ya, pengujian substantif, prosedur analitis, dan pengujian sanitasi. Oke, selanjutnya penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan di penyelesaian itu kita beranggapan sesuai judgement dari auditor ya, kita perlu melakukan additional test, juga bisa kita lakukan. Jadi misalkan ya, teman-teman sudah melakukan audit nih, ya, masih library udah melakukan audit, tapi ternyata setelah selesai tahap pelaksanaan gitu ya, kita melihat bahwa masih ada perlu additional test untuk memastikan. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Lalu kita juga mengakumulasi bukti-bukti yang sudah ada untuk membuat laporan yang kira-kira nanti opininya apa sih gitu ya. Kita result hasilnya kita evaluasi, baru kita buat audit reportnya, dan akhirnya dikomunikasikan dengan audit committee and management. Jadi sebetulnya kalau untuk audit eksternal biasanya ya, kalau untuk perusahaan itu dia hubungannya dengan audit committee ya. Oke, nah kalau kalian lihat ya, ketiganya tuh mirip-mirip kan, cuman dia beda istilah aja. Jadi nanti kalau misalkan kalian mendapatkan literatur berbeda ya, jangan suka ada yang tanya, Bu ini jadi kita pakai yang mana gitu ya. Coba kalian lihat substansinya aja gitu ya. Nah, tapi untuk
perkuliahan ini kita gunakan sesuai dengan RPS ya, berarti kita gunakan Arens sama buku Sutrisno Agus. Nah, tapi nanti ada beberapa penyesuaian. Salah satunya yang buku Pak Sutrisno Agus itu untuk asersinya kalian perbaiki ya, karena dia masih menggunakan asersi yang lama, belum dibedakan antara transaksi, saldo akun, dan penyajian. Jadi nanti kalian sesuaikan ya. Oke, nah ini kita lihat. Jadi kalau kita tarik secara garis besar gitu ya, tahapan audit itu yang pertama adalah pre-engagement. Nah, walaupun tadi HIS dia memasukkan ya, jadi fase yang pertama nih pre-engagement yang acceptance clients-nya. Lalu setelah itu yang tahapan audit atlas itu ya, ada risk assessment, planning, dokumen audit planning. Nah, di sini yang dilakukan apa? Pemahaman bisnis perusahaan, ya, prosedur analisis awal, penentuan tingkat materialitas. Kita assess gitu ya, kira-kira risiko inherent dari perusahaan seperti apa, dari penugasan audit tersebut gitu ya, kontrol risk itu seperti apa. Baik itu di level entitas, unit kan berarti ya, kalau misalkan kita auditingnya apa nih, misalkan Kementerian Keuangan, berarti kalau level entitas itu kita risikonya yang di level Kementerian Keuangannya. Nah kalau di level asersi juga nanti sesuai dengan uji asersi yang akan kita lakukan, ya dinilai resikonya masing-masing. Menentukan materialitas, ya, planning materiality, overall materiality, gitu ya, menetapkan strategi audit tadi ya, kira-kira pendekatan, prosedur, dan jumlah buktinya sebagainya. Oke, prosedur audit tadi tergantung dengan apa? Apa sih yang menentukan prosedur audit yang akan kita gunakan? Teknik audit yang akan kita gunakan sesuai dengan apa tadi? Sesuai asersi yang akan diuji. Oke, betul ya. Jadi tergantung relevansinya dengan uji asersi yang akan kita gunakan. Karena asersi yang berbeda akan memerlukan pendekatan yang berbeda, prosedur yang berbeda, dan resiko yang berbeda. Jadi bisa jadi jumlah buktinya pun berbeda. Ya. Oke, risk response. Kita akan melakukan uji atas test of control dan substantive test. Ya. Oke. Sebentar. Kertas kerja pengujian dan reporting. Laporan auditor independen. Nah, di sini kita akan membicarakan atau kita akan menyusun opini yang akan kita keluarkan ya terhadap penugasan audit. Nah, jadi jenis pengujian kalau kita lihat ya di awal ketika perencanaan yang kita lakukan adalah penilaian risiko. Jadi kita nilai dulu dalam penugasan audit ini kira-kira penilaian risikonya tinggi atau rendah. Karena nanti akan turut gitu ya, akan turut menentukan seberapa besar jumlah sampling atau seberapa ekspansif gitu ya kegiatan audit yang akan kita lakukan. Lalu setelah nilai risiko tadi tapi dibedakan ya, baik itu secara FTT ataupun asersi itu kita bedakan. Selanjutnya kita uji SPI karena penting ya untuk menilai ketika kita di ALK kemarin kan ya, sebelum kita menggunakan laporan keuangan kita lihat dulu ada distorsi nggak terhadap proses akuntansinya. Nah ini juga sama. Pengujian pengendalian salah satu cara gitu ya untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini berupa output yang andal. Jadi sebelum kita memakai outputnya, kita uji dulu prosesnya. Prosesnya sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan tadi ya, pengendalian efektif itu kita lihat by design dan by penerapannya bagaimana. Gitu ya, apakah sudah dijalankan dengan baik dua-duanya. Lalu selanjutnya kita juga melakukan pengujian substantif atas transaksi ya. Nanti prosedur analitis substantif, analytical prosedur kali ini maksudnya ya. Lalu pengujian rinci ke saldo akun, test of detail balance. Ya, nanti kurang lebih jenis
pengujiannya adalah yang 5 ini. Oke, pengujian pengendalian tujuannya adalah menilai keefektifan pengendalian internal perusahaan. Ini tadi sudah kita jelaskan ya di TOC. Aspek yang diuji ada 2, desain dan aplikasi. Oke, ya. Jadi apa desainnya ada nggak gitu ya? Kalaupun ada, efektif atau tidak? Nah, jadi tadi dasarnya apa nih? Kalau menentukan suatu desain itu efektif atau tidak, adalah dilihat apakah sistem pengenalan internal itu sudah mengendalikan semua risiko utama dari perusahaan, gitu ya. Risiko kunci biasanya kita gunakan istilah itu kalau di manajemen risiko. Aplikasinya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan desainnya? Nah, prosesnya ya kita bisa menggunakan observasi, kita lihat tuh prosesnya ya. Jadi misalkan kalau bagian pembelian material gitu ya, ketika mau membeli material itu gimana? Apakah dia berdasarkan purchase requisition dari tiap unit gitu ya? Apakah dia ada proses otorisasi? Apakah yang membeli itu sudah ada segregation of duties, jadi ada perbedaan antara yang meminta, membeli, dan mencatat gitu ya. Nah, jadi dilihat tuh diobservasi sama kita sesuai dengan atribut dari sistem pengendalian internal. Inquiry, wawancara ya, jadi kita bisa juga mewawancara. Tadi contohnya dalam proses pembelian material itu gimana sih? Nanti kita bisa wawancara tuh. Wawancaranya ke beberapa pihak, jadi nanti kita bisa cross check gitu ya antara pihak-pihak. Jangan hanya yang melaksanakan, tapi juga yang melakukan kebijakan, yang mengawasi gitu ya. Jadi semuanya mendapatkan data yang utuh. Nah, vouching di sini kita bisa alurnya tuh mundur ya. Jadi kita lihat nih dari sebuah transaksi itu bagaimana gitu ya, dilihat ke belakang, sequence checking, direct examination tadi ya, ada 2, ada re-performance contohnya tadi ya, lalu recalculation, tracing. Nah, kita juga bisa, kalau ini alurnya alur maju ya, kita lihat apakah dokumen itu misalkan tercatat semua di laporan keuangan gitu ya. Oke. Itu bedanya vouching dan tracing, masih ingat ya teman-teman ya. Nah, pengujian pengendalian, oh iya ini ya. Ini ya, dijelaskan satu-satu. Observasi atas fungsi pengendalian dan pelaksanaannya, kayak inquiry, peroleh bukti secara lisan, vouching, pengujian dokumen. Jadi kita telusuri ke belakang gitu ya. Kita lihat dokumen-dokumen pendukungnya tuh ada atau tidak gitu ya. Sequence checking, kita menguji urutan nomor dokumen. Oke, misalkan ada yang free number gitu ya. Nomornya itu untuk dokumen tertentu apa ada yang lengkap atau enggak gitu ya. Direct examination kita uji misalkan rekonsiliasi bank atau menguji dokumen penjualan serta tracing. Nah, ini aspek yang diuji. Pengujian dilakukan atas siklus transaksi perusahaan gitu ya. Jadi berdasarkan siklusnya, ya, per siklusnya. Kemarin dapat SIA di di semester berapa ya teman-teman ya? Berapa? Di 4 ya? Nah, nanti teman-teman ketika melakukan praktek audit, kepake lagi ilmu SIA-nya ya. Jadi diingat-ingat lagi tuh flowchart-nya, siklus ya, tiap siklus itu urutan prosedurnya gimana. Nah, itu nanti akan kita lihat tuh ya. Nah, di sini dilakukan atas siklus transaksi perusahaan. Nah, ini customize nih, tergantung terhadap unit masing-masing gitu ya. Penjualan dan penerimaan kas, pembelian, pengelolaan kas, penggajian, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan perusahaan yang kita audit. Nah, ketika melakukan test of control, kita nggak masuk ke substansi. Ya, yang kita cek adalah atributnya. Nah, jadi atribut ini adalah unsur-unsur pengendalian yang melekat pada proses bisnis. Jadi kita belum masuk ke kebenaran isi gitu ya. Tapi kita lihat nih, kira-kira proses tersebut sudah adakah pemisahan fungsi gitu ya. Sudahkah ada proses otorisasi gitu ya.
apakah kecukupan dokumennya lengkap, ada yang lengkap atau enggak. Kita belum cek isi ya. Jadi TOC itu dia masih bicaranya atribut ya, pengolahan dokumen, proses verifikasi ya, pencatatannya itu udah tepat atau belum. Nah, atribut yang diuji disesuaikan dengan desain pengendalian yang ada di perusahaan. Ya, jadi kalau SPI nanti kalian bisa tergantung dari perusahaannya. Ada yang menggunakan COSO, ada yang menggunakan ISO gitu ya, standarnya berbeda-beda. Ada juga yang pakai IAM gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini yang terakhir nih, ya, pengujian substantif. Nah, ketika kita selesai di pengujian, apa tadi? Test of control, kita masuk ke pengujian substansi. Jadi, ketika kita sudah meyakini ya kualitas dari SPI-nya, ya, apakah bisa diandalkan atau tidak, nanti akan menentukan tahapan selanjutnya pengujian substantif ya. Nah, di sini tujuannya adalah menguji kewajaran transaksi atas saldo. Substantifnya atas transaksi dan atas saldo rinci akun. Ya, hasil pengujiannya dituangkan dalam kertas kerja. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ya, kita akan per minggunya ya kita akan uji terus ya, baik itu kontrol maupun substansinya. Untuk hasil pengujian dituangkan dalam kertas kerja, schedule utama, dan schedule pendukung. Jadi misalkan, ketika misalkan kita mengaudit saldo kas ya, nah kas itu kan ada macam-macam ya, akunnya itu ada kas, ada kas di bank, ada deposito. Nah, schedule pendukung ini yang lebih detailnya tuh. Kalau di sini kas secara umum gitu ya, nanti schedule pendukungnya yang detailnya. Itu misalkan ada kas atau bank atau deposito. Jadi satu-satu gitu ya. Oke, setiap kertas kerja harus membuat kesimpulan. Nah, teman-teman nanti ketika membuat kertas kerja audit ya harus ada kesimpulannya ya. Jadi kan kita nanti membandingkan antara akun dan kriteria. Nanti di situ harus bilang apakah hasil audit kita menyatakan ada atau tidaknya salah saji material pada akun atau kelompok akun gitu ya. Nah, di sini kalau schedule pendukung nanti di situ teman-teman menyampaikan kira-kira hasil pelaksanaan prosedur dengan tujuan prosedur itu sudah sesuai atau belum. Nih contohnya ya, ketika misalkan kita mau mengecek eksistensi dari piutang, ya di situ kan kita konfirmasi ya. Nah nanti disimpulkan tuh di schedule pendukung, kalau misalkan dari hasil konfirmasi itu ternyata sesuai dengan saldo piutang kan kayak gitu ya. Jadi nanti di setiap kertas kerja itu harus ada kesimpulan, jangan hanya prosesnya, jangan hanya prosedurnya, tapi di situ juga harus ada referensi kira-kira hasilnya apa gitu ya. Oke, jadi itu aja kurang lebih untuk review proses pelaksana, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga pelaporan. Oke, kita sampai jam 4 ya teman-teman ya? Iya, Bu. Oke ya, jadi nanti untuk tugas kelompoknya, ini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Saya mau tanya yang di slide jenis bukti audit tadi, Bu. Tadi kan kalau recalculation sama reperformance itu aktif, terus yang observation itu pasif. Itu tadi penjelasan aktif pasifnya itu gimana ya, Bu? Oke, jadi maksudnya kita sebagai auditornya gitu Mbak, ketika melakukan rekalkulasi, reperformance itu kita yang aktif melakukannya gitu. Kalau observasi kita pasif, jadi kita melihat orang melakukan gitu bedanya. Jadi maksudnya posisi kita sebagai auditornya. Yang satu aktif melaksanakan, kalau observasi kan kita cuma melihat ini, monitoring doang gitu ya.
Nah, itu bedanya. Jadi kita posisinya tuh bukan yang melakukan, tapi merekam. Jadi lebih pasif. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Silakan. Ceritanya terkait ini Bu, yang slide terakhir itu Yang mana? yang ada schedule. Oh, yang terakhir tadi tes substantif ya. Ya, terus saya mau nanya Bu, itu kan kalau saya kemarin pas AKS itu kan Apa? Suaranya kurang jelas deh, Mas. bentar Bu. Mas Aklis ya, silakan. Kan udah jelas nggak, Bu? Ya. Itu kan misalnya kan kemarin pas AKS itu kan ada schedule utama, ada schedule pendukung, terus yang dijelasin tadi kan schedule pendukung itu ada kesimpulannya gitu, terus yang schedule utama itu yang di slide itu isinya itu ada tidaknya salah satu material pada bentuk faktor. Nah, yang mau saya tanya itu apakah di schedule utamanya itu juga menyentuhi kesimpulan atau enggak Ibu? Saya tadi saya rada bingung itu. Saya pernah ngerjain. Ya, saya pernah ngerjain itu. Kan kesimpulannya itu di schedule utama itu yang saya samain kan, soalnya kalau dari schedule utama itu kan juga seringnya itu ngambil hasilnya itu dari schedule tersebut. Jadi misalnya Mas Agnes, suaranya tuh kayak apa tuh? Kayak naik turun gitu nggak sih, teman-teman? Jadi gini ya, Mas Agnes ya. Apa sih perbedaannya? Gimana? Tadi menanyakan perbedaan di hasil audit di schedule utama dan schedule pendukung gitu ya. Kalau penentuan salah saji materialnya itu di mana gitu? Nah ini jelas nih. Ini jelas nih. Nah ya. Jadi yang mau saya tanyakan tuh kalau di schedule utama itu apakah udah nggak ada kesimpulan itu kan? Mungkin misalnya di schedule pendukung itu udah mewakili gitu, bukan isinya dari schedule utama itu kan biasanya itu dari schedule pendukung itu. Jadi apakah kalau udah di schedule utama itu cuma ada kesalahan material aja atau gimana itu? Oke, jadi kalau misalkan schedule utama itu dia biasanya dibuat untuk akun atau kelompok akun, jadi dia bentuknya besaran ya, kayak tadi ya Mas Aklis ya. Contohnya di sini misalkan kita akun kas gitu ya. Nah, akun kas dibuatkan schedule utamanya. Nah, akun kas ini katakanlah di sebuah perusahaan itu ada macam-macam nih. Ada kas, cash on hand gitu ya. Lalu ada yang di bank, ada yang deposito. Nah, setiap kas, bank, deposito itu kita buatkan supporting schedule. Nah, oleh karena itu, di supporting schedule nanti Mas Apis memang menyatakan apakah sudah sesuai nih, ya, apakah ada saji material enggak, gitu ya. Tapi untuk per detail kecilnya. Jadi nanti di schedule pendukung itu Mas Apis akan cerita bahwa misalkan kas ya di sini saldo kas sudah sesuai dengan hasil rekalkulasi misalkan. Nah itu di schedule pendukung. Atau saldo di bank sudah sesuai dengan saldo di neraca gitu ya. Atau deposito juga sama. Nah tapi kita bicaranya adalah per detail akun. Gitu ya. Nah, nanti di schedule utamanya Mas Apis akan membuat kesimpulan atas schedule pendukung yang ada di bawahnya. Jadi katakanlah misalkan kasnya sudah sesuai, banknya sudah sesuai, tapi depositonya misalkan tidak sesuai. Nah, itu kan nanti harus dibuat kesimpulan tuh. Jadinya apakah dia secara total secara akun atau kelompok akun itu salah saji material atau tidak. Nah, jadi bedanya itu. Nanti di schedule pendukung, Mas Aplis hanya akan bicara terkait detail masing-masing. Nanti di schedule utama baru akan bicara akun keseluruhan. Apakah di akun tersebut itu, di level akun tersebut, atau di level kelompok akun tersebut, dia salah saji atau tidak. Karena kan nanti kondisinya bisa beda-beda. Misalkan ketika menilai kas, misalkan dia sudah sesuai gitu ya, tapi misalkan
kas di bank dan depositonya tidak sesuai. Tapi biasanya si bank dan deposito itu kecil kemungkinannya nggak benar ya. Biasanya tuh banyak salah perhitungannya tuh yang di cash on hand-nya gitu ya. Nah, jadi nanti kira-kira dari ketiga kondisi ini kan kebetulan dia schedule pendukungnya 3 nih contohnya ya. Dari hasil perhitungan masing-masing ini atau audit masing-masing ini, kira-kira secara akun atau kelompok akun itu apa sih? Apakah dia masih di bawah nilai material atau tidak? Jadi bedanya seperti itu. Gimana? Kamu kurang terdengar tadi Bu. Oh. Tadi ya. soalnya ini lumayan barusan ada tamu juga. Berarti kan intinya ini ya Bu, intinya itu berarti yang di schedule utama itu kalau misalnya schedule bentuknya misalnya ada 3, berarti nanti di schedule utama itu kesimpulan atas sudah yang 3 di schedule pendukungnya itu. Betul. Iya, betul. Jadi kesimpulan di schedule pendukung itu dia lebih kecil, lebih individual gitu ya. Mas Akis di-mute dulu aja. Ini kalau di kantor sore-sore pada ngerumpi ya, jadi nah ya, jadi di schedule pendukungnya itu dia lebih detail gitu akunnya ya. Jadi nanti dia akan menyusun gitu kira-kira kalau secara dikumulatifkan gitu ya dari pengujian di schedule pendukung itu nanti kira-kira kesimpulannya apa di schedule utamanya gitu ya. Jadi ya schedule utama itu dia apa ya, di schedule utama itu sebenarnya nanti salah satu material ini akan didapat gitu ya dengan kita melakukan prosedur audit di schedule pendukung sebenarnya gitu. Baik, ada Bu, lagi? Terima kasih banyak. Iya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita 3 menit lagi. Ya, silakan. Kalau tidak ada, kita ngomongin kelompok untuk minggu depan ya. Jadi teman-teman saya harap udah bisa mengakses bukunya. Nah, nanti waktu presentasinya itu cukup panjang ya, 1 jam. Jadi nanti satu kelompok itu 1 jam ya. Berarti utamanya memang kita di presentasi. Nah, saya minta untuk tiap kelompok ya sebelum mengerjakan tugas yang ada di Sutrisno Agus, saya minta teman-teman ada tugas tambahannya ya. Coba bikin bikin jangan flowchart deh ya. Data flow diagramnya deh ya, yang level 1 jangan terlalu detail. Jadi nanti kita untuk memahami prosesnya gitu ya. Tapi mungkin yang untuk perencanaan nggak usah. Kalau yang perencanaan nggak ada data flow-nya ya. Nah, kalau yang untuk selanjutnya, yang akun kas dan lain sebagainya, kalian nanti ada tugas tambahan ya untuk memperlihatkan flowchart-nya gitu ya, kurang lebih ya. Alur dari prosesnya itu seperti apa. Jadi nanti bisa jadi gambaran buat kita juga untuk memahami lebih cepat. Itu aja mungkin dari saya. Nanti deadline-nya biasa ya, sehari sebelum presentasi. Jadi mungkin kita kan Rabu, berarti Selasa depan. Untuk jumlah halaman, karena detail prosedur kertas kerja ya, kayaknya saya nggak batasi deh nanti, karena memang tiap akun kan beda-beda ya, sesuai dengan keperluannya. Ada pertanyaan buat tugasnya, teman-teman? Izin memastikan, Bu. Ya, silakan. Terus kerjanya itu berarti ditulis tangan ya, Bu? Oh, di Excel aja, nggak usah tulis tangan, nggak apa-apa. Ya.
Capek, nanti capek. Cuman nanti untuk menampilkan kertas kerjanya aja deh ya yang ditampilkan. Jadi saya pengen lihat kalian menuliskan kertas kerjanya itu seperti apa. Jadi jangan diringkas ke PPT gitu maksudnya ya. Kalaupun PPT ya berarti nanti harus kelihatan semua seperti apa. Itu aja mungkin ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan di luar jam kelas. Nah, nanti di WAG aja ditanya. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait penugasannya. Nanti kalian tentukan sendiri ya siapa yang akan presentasi pertama. Nanti kita insya Allah akan ketemu minggu depan. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya atau ada yang mau bikin pernyataan terlebih dahulu? Cukup? Ya, cukup, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.